Proposal untuk merampas menteri tamu membutuhkan persetujuan setidaknya setengah dari kaisar yang berpartisipasi. Oleh karena itu, abstain dari pemungutan suara pada proposal ini sebenarnya setara dengan ketidaksetujuan. Dian menatap Difu. Dia selalu menghargai suami kaisar. Mereka semua adalah kaisar paling awal dari kerajaan kuno Yanfeng. Kaisar Yan adalah yang pertama, dan suami kaisar adalah yang kedua. Kaisar paling awal relatif bersatu. Kemudian, Difu menyerahkan garis keturunan Hunyuannya dan memilih reinkarnasi, dan segalanya menjadi lebih menakutkan setelah itu. Menggunakan formasi untuk menyempurnakan tubuh, dan tanpa banyak kekuatan eksternal, dia mampu menjadi bentuk kehidupan pamungkas, yang mengejutkan seluruh benua asal. Dian juga dapat mengatakan bahwa Difu harus menjadi Diking berikutnya. Bahkan jika Anda tidak dapat menerobos di era reinkarnasi ini, Anda dapat menerobos lebih lama setelah meninggalkan dunia sumber. Potensi suami kaisar jauh lebih besar daripada ketiga kaisar, jadi dia selalu berteman baik dengan suami kaisar. Tanpa diduga, untuk masalah sepele hari ini, Dihu sebenarnya akan berada di sisi yang berlawanan darinya. Dian. Dihu berkata, Luohi menjadi Raja Dewa hanya selama lebih dari 200 tahun. Jika dia tidak menerima misi selama lebih dari 200 tahun, dia akan kehilangan statusnya sebagai menteri tamu. Jika ini menyebar, itu berarti kita salah. Setidaknya, menolak misi kekuatannya ditentukan oleh leluhur. Dian memandang Difu. Suami kaisar berbicara dengan lembut, tetapi kata-katanya tidak meyakinkan. Itu saja. Dian segera menghilang dan mundur. Begitu dia pergi, di sebelah dan Diwu juga pergi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu adalah waktu ketika dia menjadi kaisar kerajaan kuno Yanfeng? Dikong mencibir, dia masih ingin melakukan apapun yang dia inginkan. Segera, para kaisar mulai mundur satu persatu. Dichu. Difu berteriak, dan segera hanya Difu dan Dichu yang tersisa di ruang yang luas ini. Suamiku, terima kasih kali ini. Dichu berkata sambil tersenyum. Pemungutan suara terakhir kaisar adalah bahwa jika dia memilih untuk setuju, maka statusnya sebagai menteri tamu Luohe akan dirampas darinya. Jadi suara terakhirnya sangat penting. Difu tersenyum dan berkata, Luo dia tidak melakukan kesalahan dalam masalah ini. Saya juga membaca misi yang diberikan kepada Luohi oleh Dian dan yang lainnya, memintanya untuk membagi 192 klon untuk merawat telur binatang keturunan Hunyuan selama 3000 tahun. Bagi orang biasa, bagi Luohi, butuh lebih dari 200 tahun untuk mencapai tingkat kedua Raja Dewa. Sekarang adalah waktunya untuk membuat kemajuan pesat dalam kultivasi, jadi dia telah tertunda selama 3000 tahun. Budidaya, siapapun akan menolaknya. Ya, Luohi berada pada saat kritis kultivasinya. Jika dia telah terjebak dalam kemacetan untuk waktu yang lama, dan telah terjebak selama jutaan tahun, tidak dapat membuat kemajuan apapun. Tidak apa-apa untuk membiarkannya mengambil alih tugas ini saat ini. Dichu mengangguk, tapi sekarang ini benar-benar bukan waktu yang tepat untuk mengambilnya. Namun, setelah Luohi menjadi Ratu Dewa, dia tidak mengambil misi lagi. Difu berkata, saya pikir jika dia diminta untuk mengambil misi dengan cepat, Dian dan yang lainnya tidak akan punya alasan. Tidak apa-apa untuk menerima misi. Dichu mengangguk, tapi itu tidak dapat memengaruhi latihan Luohi. Saya punya tugas di sini, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Difu segera mengirimkan tugas itu ke Dichu. Menjaga pintu masuk ke tanah berharga pertama, alam Tianzu, selama 1000 tahun. Dichu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala ketika dia melihatnya. Oke, ini bagus. Difu tersenyum dan berkata, meskipun dibutuhkan 36 klon untuk menjaga pintu masuk, menjaga tidak membutuhkan usaha apapun. Hanya ketika musuh menyerang, apakah perlu diperjuangkan? Peluang untuk bertempur dalam periode 1000 tahun ini sedikit dan jauh di antaranya. Saya tidak keberatan. Dichu tersenyum dan mengangguk, sangat bagus. Misi semacam ini adalah jenis yang diperebutkan oleh Raja Dewa Keking. Pertama-tama, beban mentalnya minimal dan tidak melelahkan sama sekali. Kedua, Anda juga dapat mengambil kesempatan untuk menjelajahi bagian dari tanah harta karun pertama, alam Tianzu. Kalau begitu aku akan mengirim tugas ini ke Luohi. Difu mengangguk.
Segera, Dicu tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya, jelas dalam suasana hati yang baik. Suami Kaisar adalah satu-satunya yang tersisa di ruang yang luas dan luas ini. Luohe. Saat Kaisar berdiri di sana, formasi besar muncul di ruang yang luas dan luas. Saat formasi bergerak, rahasia benua asal yang tak terhitung jumlahnya terungkap secara alami, di antaranya simpul tentang Luohi juga lebih mencolok. Setelah melalui reinkarnasi dari alam semesta asli ke benua asal, dia adalah dewa sejati abadi ketika dia pertama kali tiba. Menjadi Raja Dewa dalam lebih dari 100 tahun. Butuh lebih dari 200 tahun untuk mencapai tingkat kedua Raja Dewa. Lebih disukai oleh aturan tertinggi. Dengan potensi ini, ketika saya meninggalkan benua asal di masa depan, saya harus menjadi teman saya, pikir Difu. Dalam hal menyimpulkan misteri benua asal, Difu menempati urutan pertama. Misalnya, Ratu Ibu Kota Angin, Raja Dewa Bumi, penguasa Sungai Induk, makhluk misterius di alam surga bayangan, dan leluhur api, meskipun mereka semua dapat melampaui Kaisar. Tapi tidak satupun dari mereka bisa menjadi bentuk kehidupan pamungkas. Suami Kaisar tidak mengkonsumsi terlalu banyak harta berharga. Dia hanya menggunakan formasi untuk menyempurnakan tubuhnya dan mencapai keadaan kehidupan tertinggi. Dalam hal akumulasi, dialah di era ini, setelah Kaisar King dan penguasa 10.000 alam, yang kemungkinan besar akan mencapai keadaan tertinggi. Menurut apa yang dikatakan leluhur, setelah meninggalkan benua asal, ada banyak krisis dan bertahan hidup itu sulit. Difu berpikir, Dian dan yang lainnya tidak cocok untuk menjadi sesama pelancong dengan temperamen dan kekuatan serta potensi mereka. Luo dia mungkin temanku. Saya bahkan mungkin membutuhkan bantuannya. Hanya ada segelintir orang di seluruh benua asal yang dapat dihargai oleh Kaisar Fu, dan Luo Hi adalah salah satunya. Kota Huyang. Tugas ini? Luo Feng melihat tugas menjaga pintu masuk ke alam Tianzu ini. Tugas ini membutuhkan 1000 tahun dan hanya 10 juta tamu untuk berkontribusi, tetapi Luo Feng masih terkejut, bagaimana bisa tugas yang begitu bagus jatuh ke tugas ini. Di tanganku? Tugas semacam inilah yang diburu-buru oleh Raja Dewa Keking. Alam Tianzu adalah tanah paling berharga di benua asal. Kedua negara kuno telah benar-benar memblokir pintu masuk dengan segala cara. Kekuatan lain tidak bisa menyelinap masuk. Jika mereka ingin masuk, mereka hanya bisa membunuh jalan masuk. Luo Feng tahu ini, alam Tianzu harus dijaga oleh seorang kaisar atau raja. Kerajaan kuno Yan Feng akan mengatur seorang kaisar, dan kerajaan kuno Lei Ting akan mengatur seorang raja. Ini adalah kekuatan inti penjaga. Luo Feng. Tuan Dicu mengirim pesan, apakah Anda menerima tugas? Ya, Tuan, bagaimana tugas yang begitu bagus bisa datang kepada saya? Luo Feng bertanya. Suami Kaisar memberikannya padamu. Dicu berkata, kali ini, Dian dan anak buahnya akan merampas status tamu Anda. Saat itu, Dian, Di11, Diwu, Diwan, dan Diwu setuju. Jika Kaisar ke-6 setuju, status tamu Anda akan dirampas. Luo Feng mengerti bahwa selain tim inti Dian, ada juga Diwan. Diwu? Suami Kaisar juga mengatur tugas ini untukmu. Saya akan memberi Anda peta, alam Tianzu. Raih kesempatan. Dicu segera mengirim peta informasi. Oke, aku akan pergi ke alam Tianzu sekarang. Setelah Luo Feng mengkonfirmasi dengan tuannya, dia secara alami memilih untuk menerima tugas itu. Saat menerima tugas, inilah saatnya untuk berangkat. Ya. Tuan Luo Feng berpakaian hitam diam-diam meninggalkan kota Huyang dan menuju pintu masuk ke alam Tianzu. Ada total 36 pintu masuk ke alam Tianzu. Luo Feng datang ke pintu masuk terdekat, yang berada di tengah udara di hutan belantara yang luas. Dengan ranah Luo Feng, dia dapat merasakan bahwa ada kekosongan bengkok yang luas di sini. Wow, Luo Feng berinisiatif untuk terbang ke dalamnya. Begitu dia terbang ke dalamnya, cahaya keemasan tak berujung menyelimuti area yang luas. Luo Feng melihat sosok kerangka putih duduk bersila di kejauhan. Sosok kerangka putih ini, tulangnya putih dan hangat, tetapi matanya adalah sepasang mata normal, menatap Luo Feng dengan tenang. Tuan Luo He. Sosok tulang putih itu berdiri dan berkata sambil tersenyum, misi saya jatuh tempo, dan saya menebak siapa yang akan mengambil alih. Ternyata itu adalah penguasa dewa tingkat kedua Luo He yang baru dipromosikan.
Tampaknya kaisar yang berkuasa sangat mementingkan Tuan Luohe. Misalnya, budidaya 192 telur binatang keturunan Hunyuan selalu menjadi tanggung jawab Kaisar Wu, jadi dialah yang mengeluarkan tugas. Adapun tugas menjaga alam Tianzhu, sebagai tanah harta karun pertama, tugas ini hanya memenuhi syarat untuk dikeluarkan oleh kaisar yang berkuasa. Ini juga keberuntungan. Luo Feng tersenyum. Kamu ikut denganku untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Di Xuan terlebih dahulu. Sosok tulang putih berkata, menjaga alam Tianzhu terutama merupakan tanggung jawab Kaisar Xuan. Kami hanya membantu Kaisar. Luo Feng mengangguk, tolong repotkan Tuan Bai Feng. Tuan Bai Feng, salah satu penguasa tamu dari negara kuno Yan Feng, adalah penguasa jalan hidup agung tingkat kedua, dan memiliki persahabatan hidup dan mati dengan Kaisar Xuan. Ya. Tuan Bai Feng berpecah menjadi klon untuk menemani Luo Feng melanjutkan ke dalam. Formasi di pintu masuk dibentuk oleh formasi dua negara kuno Yan Feng dan negara kuno Leiting. Selain Raja Dewa Bai Feng, ada juga Raja Dewa Tamu dari negara kuno Leiting yang menjaganya. Itu adalah sosok dengan rambut biru air panjang. Pilar surgawi. Luo Feng memperhatikan pilar surgawi yang menjulang tinggi. Pilar surgawi begitu tinggi sehingga Anda tidak bisa melihat ujungnya. 36 pilar surgawi, masing-masing di 36 pintu masuk. Raja Dewa Bai Feng berkata, mereka mendukung seluruh alam pilar surgawi. Setiap pilar surgawi memiliki beberapa peluang. Anda bisa pergi dan melihatnya ketika Anda menjaganya di masa depan. Luo Feng mengangguk. Jika dia bisa mengatur 36 klon untuk menjaga pintu masuk, dia secara alami dapat membagi beberapa klon lagi untuk menjelajahi alam pilar surgawi. Kita hanya bisa menjelajahi pinggiran alam pilar surgawi. Raja Dewa Bai Feng berkata, area internal alam pilar surgawi hanya dapat dijelajahi oleh dua keluarga kerajaan. Aku tahu. Luo Feng memahaminya ketika dia menerima informasi dari tuannya Di Chu. Alam pilar surgawi berbeda dari tanah harta karun biasa. Ini adalah tempat paling kritis untuk tanah harta karun yang ditinggalkan oleh Yuan. Kedua negara kuno ingin memonopolinya dengan cara apapun. Pilar surgawi. Luo Feng melihatnya dari kejauhan dan bisa merasakan tekanan yang dibawa oleh pilar surgawi, yang merupakan tekanan yang dibawa oleh jalan yang lengkap. Masuk jauh ke pintu masuk, melewati dua formasi pintu masuk, dan terbang untuk waktu yang lama sebelum tiba di area dalam alam pilar surgawi. Area bagian dalam disegel oleh formasi. Kaisar. Raja Dewa Bai Feng memberi hormat dengan hormat, dan sesosok berjalan keluar dari formasi, sosok dengan tekanan yang menakutkan. Dia mengenakan jubah hitam dengan pola rahasia emas di jubahnya, dan matanya dingin. Luo He menyapa Kaisar. Luo Feng tahu bahwa pihak lain adalah Di Xuan, yang juga penguasa Kaisar Guisu di kehidupan sebelumnya. Menurut apa yang dia rasakan saat mengobrol dengan Kaisar Guisu masih sangat berterima kasih kepada tuannya. Aturan keluarga kerajaan. Di Xuan memandang Luo Feng, kamu bertanggung jawab untuk menjaga pintu masuk. Anda dapat menjelajahi area luar, tetapi Anda dilarang memasuki area dalam alam pilar surgawi. Iya. Luo Feng menjawab. Saat menjaga pintu masuk, begitu penyusup ditemukan, bekerja sama dengan formasi untuk melawan dengan seluruh kekuatanmu. Saya akan sampai di sana secepat mungkin. Di Xuan berkata dengan dingin. Iya. Luo Feng menjawab lagi. Pergi. Di Xuan segera berbalik dan kembali ke area formasi dalam. Luo Feng menghela nafas diam-diam. Di antara kaisar yang mengolah garis keturunan Hunyuan, Di Xuan dianggap memiliki temperamen yang baik. Dia sangat sombong dan peduli dengan hierarki. Tetapi karena kesombongannya, dia harus melakukan sesuatu dengan bermartabat. Dewa Raja Bai Feng, ayo pergi dan serah terima. Luo Feng memandang Dewa Raja Bai Feng yang berdiri di sampingnya. Dewa Raja Bai Feng mengangguk sedikit, dan segera tubuhnya berubah menjadi 36 klon. Ayo pergi, aku akan memimpin. Luo Feng juga terbagi menjadi 36 klon dan pergi ke pintu masuk yang berbeda dari alam Tianzhu untuk penyerahan. Origin Avenue of Time, Origin Avenue of Space, Origin Avenue of Life, dan Origin Avenue of Infinite semuanya memiliki teknik cloning, tetapi mereka berbeda. Teknik klon dari garis keturunan waktu, termasuk tubuh aslinya, hanya memiliki total 3 klon. Masa lalu,
sekarang, dan masa depan. Tetapi setiap klon adalah tubuh dan jiwa yang lengkap, dan berada di puncak kekuatan, seolah-olah tiga diri yang lengkap akan melawan musuh. Dan ketiga diri ini juga dapat ada dalam garis waktu yang berbeda. Hal yang sama berlaku untuk jalur luar angkasa. Jumlah klon yang dibudidayakan terbatas, tetapi klon kuat yang dibudidayakan dapat mempertahankan tubuh dan jiwa yang utuh. Dua jalan kehidupan dan tak terbatas berbeda. Di jalan kehidupan, jumlah klon tidak terbatas, tetapi mereka semua berbeda dari diri mereka sendiri. Misalnya, Luo Feng hanya memiliki satu jiwa yang kuat. Jika dia membelah sebagian darinya, jiwa yang terbelah akan jauh lebih lemah. Hanya ada begitu banyak bentuk kehidupan dunia yang bisa dia kendalikan. Semakin dia berpisah, semakin lemah dia. Hal yang sama berlaku untuk jalan tak terbatas. Meski dikatakan tak terbatas, namun tetap unik dalam kenyataan. Ini telah membuat jalan lain sangat iri. Kehancuran, titik ekstrim, sebab dan akibat, materi, dan dunia umumnya tidak dapat menumbuhkan seni klon. Seperti klon ilusi Yuan, itu sebenarnya adalah sarana yang hanya dimiliki oleh Virtual Realm Avenue dari jalan yang tidak ada di benua asal. Jalan yang sekarang dilalui Yuan adalah kesatuan, dunia virtual dan nyata. Ini juga merupakan jalan fusi. Jika Anda ingin menyatukan Virtual Realm Avenue dan World Avenue, hanya saja jalan ini lebih sulit daripada jalan Luo Feng. Kehidupan dan kehancuran yang dianggap Luo Feng sebagai fondasi semuanya dirujuk oleh jalan lengkap. Jalan ilusi Yuan tidak memiliki referensi. Masih ingin bersatu? Secara alami, itu bahkan lebih ilusi dan tidak dapat dicapai. Saudara Luohi, misi penjaga ini akan diserahkan kepadamu mulai sekarang. Setelah menyelesaikan serah terima dengan Luo Feng, Raja Dewa Bai Feng tersenyum dan berkata, kamu mungkin sedikit menderita saat menjaga di sini. Anda harus lebih sabar. Saya mengerti. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Sebagai tanah harta karun pertama, pejabat tamu alam Tianzhu hanya bisa menjaga paling banyak. Orang-orang yang benar-benar memasuki alam Tianzhu untuk eksplorasi mendalam adalah pemimpin puncak dari dua keluarga kerajaan. Kedua keluarga kerajaan memiliki banyak orang yang mempraktikkan garis keturunan Hunyuan, dan banyak dari mereka memiliki temperamen yang buruk. Raja Dewa Bai Feng mengangguk dan terbang menjauh. Luo Feng memperhatikannya pergi. Raja Dewa Bai Feng dan Di Xuan adalah teman hidup dan mati, dan mereka juga telah sepenuhnya bergabung dengan kerajaan kuno Yan Feng. Tapi sepertinya mereka juga menderita banyak udara buruk. Luo Feng berkata diam-diam. Pejabat tamu tingkat kedua Raja Dewa yang sangat dihargai oleh keluarga kerajaan-kerajaan kuno Yan Feng semuanya luar biasa. Bagaimanapun, yang lemah tidak dipandang rendah oleh keluarga kerajaan-kerajaan kuno Yan Feng. Dari segi kekuatan, Raja Dewa Bai Feng sebanding dengan Raja Tiandu dan Kaisar Guisu, dan juga terkenal. Tentu saja, di mata dunia luar. Ketika Luo Feng berada di tingkat pertama Raja Dewa, dia bisa melawan penguasa kerajaan makanan dengan syarat yang sama. Sekarang dia telah menjadi tingkat kedua dari Raja Dewa, dia seharusnya tidak jauh di belakang Raja Dewa Bai Feng dan Kaisar Guisu dengan jumlah klon. Yang paling penting adalah kebangkitan Luo Feng sangat cepat dan potensinya cukup tinggi. Kaisar dan Raja juga harus memperhatikannya. Alasan mengapa kelompok Kaisar Yan, Kaisar 11, dan Kaisar Wu begitu banyak menargetkan Luo Feng, selain dendam dengan Kaisar Chu, adalah karena mereka merasakan ancaman yang dibawa oleh Luo Feng. Jadi mereka ingin mencabut status tamunya dan mencegah Luo Feng mendapatkan beberapa kesempatan. Namun, suami Kaisar meminta Luo Feng untuk menjaga alam Tianzhu. Kaisar yang berkuasa memiliki kekuatan terbesar. Jika dia menyukai Luo Feng, Kaisar Yan dan yang lainnya tidak dapat berbuat apa-apa. Berdengung. Luo Feng mengendalikan pelat formasi yang telah dia terima, dan kekuatan formasi menyelimuti lingkungan dengan teror. 36 formasi tambahan terintegrasi dengan formasi inti pusat. Seluruh formasi terutama dikendalikan oleh Kaisar Xuan. Luo Feng bisa merasakannya, saya hanya bisa membimbing dan memobilisasi kekuatan formasi. Dengan kekuatan formasi, kita dapat menekan Kaisar Guisu, Raja Dewa Wuxin dan lainnya. Luo Feng mengkonfirmasi ini. Pembentukan negara kuno Yan Feng di tanah harta karun pertama juga yang paling kuat. Kecuali, Ratu Fengdu atau Dewa Raja Bumi, memimpin tim gedung Samsara, mereka dapat membawa formasi ke depan.
Tetapi dalam hal ini, kaisar dan raja yang menjaga kedua negara kuno juga akan datang pada saat yang sama. Keduanya bekerja sama dengan formasi, dan kekuatan mereka dapat dibayangkan. Meskipun saya adalah penjaga, saya tidak berani membiarkan para pembudidaya secara pribadi. Karena Kaisar Xuan, sebagai pengendali formasi, juga dapat merasakan semua gerakan di sini. Penggunaan Luo Feng hanya untuk membuatnya 10 kali atau 100 kali lebih sulit bagi orang luar untuk mematahkan formasi. Jika tidak ada penjaga, pelat formasi tetap akan jauh lebih mudah dipatahkan. Dengan penjaga yang membawanya, penjaga harus dibunuh terlebih dahulu. Di bawah perlindungan kekuatan formasi, untuk membunuh klon Luo Feng yang telah mencapai tingkat kedua Raja Dewa, kesulitannya bisa dibayangkan. Menurut informasi yang diberikan oleh tuannya, peluang terbesar di luar alam Tianzu adalah 36 Tianzu. Pikiran Luo Feng bergerak, dan dia segera berpecah menjadi klon dan terbang ke Tianzu yang menjulang tinggi di kejauhan. Sebagai tamu, dia tidak bisa masuk ke peluang di dalam alam Tianzu, jadi dia hanya bisa menjelajahi peluang di luar. Tianzu sangat tinggi sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya. Luo Feng mendarat di depan Tianzu ini, dan dia melihat sosok yang mengenakan baju besi ungu tidak jauh. Raja Iblis Yanwu. Luo Feng mengenalinya sekilas. Raja Iblis Yanwu, di antara tamu Raja Dewa Negara Kuno Guntur, juga merupakan salah satu dari 3 kekuatan teratas. Dia berjalan di jalan kehancuran dan mengolah garis keturunan Hunyuan. Kekuatannya sangat menakutkan, dan dia juga sangat dihargai oleh negara kuno Guntur. Raja Dewa Yanwu menatap Luo Feng. Dewa Raja Luohe. Dewa Raja Yanwu tersenyum sedikit. Meskipun dia sombong, dia tidak berani meremehkan Raja Dewa Luohe ini. Momentum Raja Dewa Luohe memang agak menakutkan. Banyak orang kuat kuno di benua asal percaya bahwa Dewa Raja Luohe diharapkan sebanding dengan tingkat kaisar. Raja Iblis Yanwu. Luo Feng mengangguk, dan kemudian dengan hati-hati melihat pilar langit yang menjulang tinggi ini. Ada banyak pola rahasia yang menyebar di Tianzu ini. Luo Feng memperhatikan. Ledakan. Pola rahasia yang menyebar, di bawah pengamatan Luo Feng, berubah menjadi kapak besar yang tampaknya tak ada habisnya. Kapak ini sangat besar sehingga Luo Feng hanya bisa melihat sebagian darinya. Dia merasa bahwa kapak melanggar semua aturan dan membagi segalanya. Luo Feng benar-benar terkejut. Luo Feng memperhatikan dengan obsesif selama beberapa hari sebelum dia berhenti. Konsepsi artistik kapak ini memang jauh melampaui jalan yang lengkap. Luo Feng berpikir, rasanya seperti memiliki pesona sisik berdarah menara bintang. Hanya saja pola rahasia sisik berdarah menara bintang lebih luas dan lebih detail. Hanya menontonnya saja membutuhkan itu melampaui kehendak Raja Dewa dan pilar surgawi ini. Rasanya kehendak tertinggi Raja Dewa sudah cukup untuk dilihat, dan pola rahasianya relatif kasar dan acak. Luo Feng dapat melihat sekilas bahwa ada sekitar 3.600 pola rahasia yang berputar dan saling terkait, dan dia memimpin Luo Feng untuk melihat peta kapak raksasa. Pola rahasianya jauh lebih sederhana daripada sisik merah menara bintang. Tetapi konsepsi artistiknya sangat tinggi, dan tekanan pandangannya relatif rendah. Raja Dewa tingkat kedua yang normal di benua asal dapat melihat pemandangan tersembunyi Tianzu ini. Kapak ini terasa seperti jalan kehancuran. Itu jauh lebih dalam daripada jalan kehancuran. Di masa depan, kamu bisa belajar lebih banyak. Luo Feng tidak terburu-buru untuk membenamkan diri. Fokus utamanya sekarang adalah pada 24 fase. Yang paling penting adalah bentuk kehidupan dunia menerobos sesegera mungkin. Konsepsi artistik semacam ini jauh melampaui adegan jalan yang lengkap, dan pola rahasianya sangat sederhana. Tentu saja jauh lebih sulit untuk dipahami daripada memahami jalan yang lengkap. Ini juga alasan mengapa kedua keluarga kerajaan bersedia membiarkan tamu menonton. Sulit untuk membuat keuntungan besar. Akan sangat bagus untuk dapat memahami skala kecil dan membuat metode rahasia yang kuat. Luo Feng memandangi 36 pilar surgawi satu demi satu. Setiap pilar memiliki pola rahasia yang berputar-putar di sekitarnya. Dengan pikiran dan kemauan Luo Feng, dia bisa dengan jelas melihat adegan di mana pola rahasia akhirnya berubah. Atau kapak raksasa yang membelah segalanya. Atau sungai yang deras tanpa akhir. Atau kubus aneh. Atau teratai yang menyala. Dalam setiap adegan, konsepsi artistik lebih tinggi daripada jalan.
Saya mendengar bahwa setelah menyadari Dao lengkap, tidak ada panduan yang jelas untuk Dao, dan Anda perlu menjelajah dalam kegelapan. Luo Feng berpikir, 36 pilar surgawi ini mungkin adalah lampu dalam kegelapan yang dapat memandu arah. 36 pilar surgawi ini terutama terkait dengan 9 jalan asli yang berasal dari daratan. Ada 4 pilar surgawi untuk jalan kehidupan dan jalan kehancuran. Senior Yuan, kamu memang memiliki niat baik. Luo Feng bisa merasakan kebaikan Senior Yuan terhadap praktisi yang lebih muda. Luo Feng secara singkat menjelajahi area luar alam Tianzu, dan kemudian duduk untuk menjaga area tersebut dan fokus pada latihannya. Waktu berlalu. Huhu. Kedua sosok itu terbang ke formasi, dan jimat serta formasi yang mereka bawa beresonansi tanpa halangan apapun. Luo Feng, yang bertugas menjaga, mendongak. Ternyata Dewa Raja Luohe menjaga tempat itu. Salah satu sosok berkata sambil tersenyum. Luo Feng juga tersenyum, Raja Tian Mu, lama tidak bertemu. Ketika saya pertama kali pergi ke tanah berharga, ruang tak terbatas, saya bertemu dengan Raja Dewa Mu Surgawi. Sebagai Dewa Raja dari keluarga kerajaan kuno Yan Feng, Dewa Raja Tianmu sangat ramah padanya, yang sangat langka. Luo Feng secara alami mengingatnya dalam-dalam. Kami ditakdirkan. Ketika Raja Dewa Luohe pergi ke ruang tak terbatas, dia masih berada di alam kekacauan. Pada saat itu, saya adalah tingkat pertama dari Raja Dewa. Raja Dewa Tianmu berkata sambil tersenyum, sekarang Raja Dewa Luohe telah mencapai tingkat kedua Raja Dewa, dan saya masih di tingkat pertama Raja Dewa. Raja Dewa Mu Surgawi juga sangat sedih. Sumber dayanya jauh lebih baik daripada Luo Feng. Dia bisa memasuki banyak tanah harta karun dan mendapatkan banyak sumber daya berharga. Di tingkat pertama Raja Dewa, dia meremehkan penggunaan garis keturunan Hunyuan. Dia bercita-cita untuk mencapai tingkat kedua Raja Dewa terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan garis keturunan Hunyuan jika dia benar-benar terjebak. Tian Mu, cepat pergi. Keberadaan lain dari tingkat kedua Raja Dewa Kerajaan mengerutkan kening dan berteriak, dia bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada Luo Feng. Ayo pergi. Raja Tian Mu mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Feng, dan pergi bersama teman-temannya. Luo Feng memperhatikan mereka pergi. Dalam sekejap mata, Luo Feng telah menjaga alam Tianzu selama 27 abad. Selama periode ini, 2 Raja Dewa Kerajaan dari Kerajaan Kuno Yan Feng masuk, dan 3 Raja Dewa Kerajaan dari Kerajaan Kuno Guntur masuk. Raja-Raja Dewa Kerajaan dari Kerajaan Kuno Guntur hanya melirik Luo Feng. Terlalu malas untuk mengucapkan sepatah kata pun, dia memasuki kedalaman alam Tianzu. Saya telah mendengar bahwa Raja Kerajaan dan Dewa dari Kerajaan Kuno Guntur umumnya mengolah garis keturunan Hunyuan, dan beberapa keluarga kerajaan memperlakukan semua orang non-kerajaan sebagai budak. Luo Feng diam-diam menghela nafas, dibandingkan dengan ini, Kerajaan Kuno Yan Feng sedikit lebih baik. Pada tahun-tahun tenang, 24 fase juga direalisasikan satu fase pada satu waktu. Saat akumulasi semakin dalam, kemajuan berjalan lebih cepat dan lebih cepat sampai benar-benar terwujud. Selesai. Semua avatar Luo Feng yang tersebar di ruang tak terbatas, alam mimpi, dunia Tianzu, area alam semesta primitif kampung halaman, kota Huyang, DLL. Semuanya menunjukkan senyum saat ini.